Kejadian ini dialamin sama cewek, namanya kita sebut aja Ica. Oke. Ica ini umurnya 25 tahun. Dia tinggal dan kerjanya di Jakarta. Kejadiannya baru dialamin pas lagi pandemi kayak gini nih. Kantornya full WFH dan Ica mutusin untuk work from Bali bareng teman-temannya. Teman-temannya orang kantornya juga? Ya, orang-orang kantornya. Oh, oke. Kayak anak-anak Jaksel zaman sekarang gitu loh, yang work from Bali gitu, Moy. Jadi mereka ini berempat. Ica, Kina, Azam, dan Daryl. 2 cewek, 2 cowok. Oke. Mereka beli tiket pesawat ke Bali, tapi nggak beli tiket pulang. Soalnya mau ada rencana untuk sebulan di sana gitu. Oh. Mereka nginepnya di guest house. Jadi guest house-nya ini tuh kayak rumah tua gitu. Dan orang yang jaga guest house-nya cuma datang pas check-in sama check-out doang. Jadi selama mereka di sana nggak ada penjaga ini? Iya, nggak ada. Jadi kayak serasa rumah sendiri gitu. Sampai akhirnya di minggu ketiga, si Ica ini mulai ke warlock-warlockan dan ke Bali-Balian gitu. Kayak gimana tuh? Dia tuh kayak mulai peduli sama kesehatan dan meditasi gitu ceritanya, Bi. Akhirnya Ica pergi ke toko yang jualan dupa. Katanya sih karena dia emang suka banget wangi-wangi dupa. Dia beli banyak sama belinya tuh asal gitu. Dia nggak tahu nih jadinya fungsi-fungsi dari dupa ini tuh apa. Oh, emang dupa banyak fungsinya? Iya, ternyata ada yang untuk upacara, kayak gitu-gitu. Bahkan ada juga yang buat manggil leluhur dan manggil makhluk halus gitu. Oh, baru tahu gue. Oh. Terus pulang nih dia ke guest house. Dia nyalain dupa di pinggir kolam. Katanya sih mau healing biar dia tenang gitu. Terus teman-temannya mulai nanya, apaan tuh Cak? Dupa banget Cak. Kenapa nggak lilin aromaterapi aja? Terus si Ica-nya ngomong, ya gimana ya, gue kalau nyium wangi dupa tuh rasanya lebih tenang dan bisa fokus kerja aja dibanding lilin-lilin yang lagi hits gitu. Semenjak hari itu, si Ica mulai berlebihan gitu tuh untuk pasang-pasang dupanya. Dia pasang hampir di setiap sudut guest house, sama di depan kamar teman-temannya juga, berjejer kayak gitu. 1 minggu kemudian, si Ica masih harus kerja. Sedangkan teman-temannya tuh pengen ke pantai buat sunsetan gitu. Karena Ica bukan tipikal orang yang penakut, akhirnya dia nggak apa-apa ditinggal sendiri di guest house nih. Sampai akhirnya setelah azan maghrib, Ica ini kepengen mandi. Jadi kamar mandinya ini tuh posisinya di dalam kamar gitu. Oke, berarti kamar Ica terus dalamnya kamar mandi gitu? Iya. Oh, oke. Kamar mandi dalam gitu ya? Iya, kamar mandi dalam. Terus? Dia lagi asik mandi nih sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba pas lagi mandi, ada yang ngetok pintu kamar mandi Ica. Suaranya keras banget kayak gini. Ica nih yakin banget suara ini tuh ketokannya dari kamar mandi, bukan dari pintu kamarnya tuh. Tapi karena dia tinggal sama teman-temannya yang orang-orangnya juga iseng-iseng banget, jadi dengan santainya dia tuh cuma teriak, "Woi, apaan sih? Lagi mandi nih, ntar gue keluar." Tapi anehnya ya, kan kamar mandinya tuh di dalam kamar. Kayak niat banget gak sih teman-temannya sampai masuk cuma buat ngetok-ngetok terus keluar lagi gitu. Iya. Akhirnya dia keluar mau nyamperin teman-temannya. Pas dia keluar, ternyata meja makannya tuh kosong. Terus dia mikir, oh mungkin lagi pada di kamar sebelah nih, karena biasanya nongkrongnya tuh di kamar sebelah. Terus pas dia buka kamar sebelah, ternyata kamarnya tuh dikunci. Berarti dia sendirian di villa dong? Ternyata emang dia bener sendirian. Oh shit. Dia ngiranya kan, tapi itu teman-temannya kan. Akhirnya dia buka HP dan dia ngechat di grup, "Guys, urgent, kalian dari tadi belum ada yang pulang." Terus kata teman-temannya, "Enggak kok Cak, kita belum ada yang pulang, tapi kita udah deket kok." Mampus. Ica langsung diem di depan kamar dengan perasaan yang agak aneh gitu. Cuma gak lama teman-temannya datang kan. Terus pada nanya kenapa. Akhirnya diceritain sama Ica kejadian yang barusan dia alamin. Karena Ica juga orangnya sangat bodoh amat dan gak percaya hal-hal mistis, jadi kejadian kemarin tuh dianggap angin lewat aja sama Ica. Sampai akhirnya Ica sama teman-temannya ini kepengen refreshing untuk ganti suasana. Mereka mutusin untuk nyewa villa 1 malam doang. Ini villa yang lain nih? Iya, ini beda villa. Oke. Pas sampai di villa dan suasananya pas lagi santai, temennya Ica yang namanya Daryl mulai cerita, kalian tahu gak sih ada cerita serem di guest house kemarin? Tapi gue gak berani cerita di guest house itu, karena gue gak pengen kalian jadi takut juga. Jadi pas abis kejadian Ica diketok itu, selang 2 hari ada kejadian aneh di kamar gue dan Azam. Jadi Azam naruh laptop di meja kerja kamar. Terus Azam bilang ke gue untuk jangan tutup laptopnya.
karena dia lagi mindahin data, cuma si Azam ini mau mandi dulu. Nah, abis itu Azam cuma ngambil baju dari kopernya. Posisi kopernya tuh di sebelah meja kerja persis, dan gue posisinya tuh di kasur. Terus abis Azam selesai ambil baju di koper, pas lihat ke meja, laptopnya tuh udah ketutup. Padahal tadi tuh posisinya kebuka. Di situ Daryl kaget banget kenapa bisa ketutup tiba-tiba. Dan itu selang waktunya tuh cuma beberapa detik doang. Nah, abis Daryl cerita kayak gitu, salah satu temennya itu langsung ngomong, namanya Kina. Guys, sebenarnya waktu kejadian laptop ketutup tiba-tiba itu, gue di depan pintu kamar kalian mau minta sabun. Cuma gue gak jadi, gue balik lagi ke kamar. Soalnya gue lihat ada sosok rambutnya panjang, berantakan dan kotor banget, lagi senyum-senyum ngeliatin ke kalian dan nutup laptop Azam. Anjing, shit. Akhirnya Kina langsung lari tanpa bilang ke Ica sama sekali, karena takut Icanya juga jadi takut. Nah, abis mereka cerita-cerita tentang kejadian yang dialamin sama Ica, Kina, dan Daryl, akhirnya mereka semua ngobrol dan mulai ngerunutin dari awal apa aja yang mereka lakuin selama mereka di Bali. Sampai akhirnya si Daryl ini nyeletuk bilang, apa jangan-jangan gara-gara dupa ya? Nah, di situ semua orang langsung ngeliat ke si Ica. Soalnya kejadian-kejadian aneh ini dimulai dari Ica mulai bakar dupa itu. Dan guest house-nya jadi terasa aneh gitu hawanya. Setelah di dupa tadi. Iya. Oke. Kayak lo tau gak sih Bi, Moy, kalau lo datang ke suatu tempat, terus feel-nya tuh jadi beda aja gitu. Nah, mereka semua tuh ternyata udah ngerasain itu, cuma gak ada yang berani ngomong. Oke. Jadi sekarang Ica udah mulai aware nih sama dupa dan gak mau ngebakar dupa lagi. Terus di hari terakhir mereka semua di Bali, pas mau tidur malam-malam, Ica ini sekamarnya sama Kina. Kina ini tuh yang ngeliat sosok yang kemarin itu. Iya. Terus mereka berdua tidur tuh kayak saling ngebelakangin satu sama lain gitu loh. Punggung-punggungan berarti. Iya. Dan posisinya lampunya tuh juga nyala, jadi terang. Oke. Dan pas mereka udah merem, tiba-tiba Ica denger suara kayak orang lagi beberes kamar gitu, berisik banget. Ada suara nutup lemari tapi dibanting gitu. Terus ada juga suara buka resleting koper. Tapi si Ica mikir, paling itu Kina lagi packing untuk besok check out kan. Ica ngediemin aja sampai akhirnya ada bunyi kayak kaleng jatuh gitu. Cempreng banget kan suaranya. Ica kira baygon yang ada di meja sebelahnya. Pas dia buka mata, ternyata bukan. Baygonnya masih ada di situ. Terus akhirnya Ica ngomong nih ke Kina, Ken, lo ngapain sih berisik banget? Kina ini nyaut bilang ke Ica, Ca, gue kira dari tadi lo yang berisik. Gue dari tadi merem. Lah, berarti mereka ngomong lagi punggung-punggungan. Iya, masih saling punggung-punggungan. Berarti yang berisik-berisik kayak gitu bukan mereka berdua? Bukan. Anjing, shit. Terus mereka saling kaget satu sama lain dan gak berani gerak ke kamar sebelah. Akhirnya mereka ngumpet di balik selimut. Mereka pakai earphone dan maksain merem untuk tidur. Tiba-tiba selimut mereka ditarik kenceng banget sampai jatuh ke bawah. Dan di saat yang bersamaan mereka dengar suara cewek ketawa, tapi suaranya makin lama makin jauh gitu. Ica sama Kina udah lemes banget dan makin gak bisa gerak kemana-mana. Sampai buka mata aja tuh mereka udah gak berani sama sekali. Akhirnya mereka maksain tidur dengan dengerin lagu yang super kencang biar gak denger apa-apa lagi. Terus besok paginya pas mereka mau check out, Azam sama Daryl bilang, kalian semalam ngapain sih? Kayak orang abis perang gitu, berisik banget. Kamar Daryl tuh di sebelahnya kamar Ica? Iya, mereka sebelah-sebelahan. Oh, berarti kedengeran sampai kamar sebelah? Iya. Oke. Nah, si Ica langsung bilang, semalam tuh kita bener-bener diganggu. Kita tuh udah merem dan mau tidur, tapi kamar kita tuh berisik banget. Selimut gue sama Kina ditarik. Wah, udah parah sih ini. Pas mau lanjutin cerita, tiba-tiba orang guest house-nya datang untuk ngurusin check out dan buat ngecek semua barang-barang guest house-nya. Tanpa mereka ngomong duluan, orangnya tuh sadar kalau ternyata aura guest house ini tuh udah jadi berubah banget. Kebetulan orang guest house-nya ini tuh orang Bali, dan dia tuh bisa komunikasi sama hal-hal kayak gitu. Dan orang guest house-nya bilang ke mereka semua, kalian bakar dupa jenis apa sampai ada gamang datang ke sini? Oh shit. Dia langsung tahu kalau misalnya mereka ini bakar dupa.